Halo teman-teman, selamat datang dalam saluran YouTube kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup luas dan penting, yaitu bagaimana memandang situasi perekonomian Indonesia ke depan dan hubungannya dengan keuangan pribadi kita. Bila berbicara mengenai kondisi makroekonomi, banyak sekali terjadi ketidakpastian yang meliputi berbagai negara di dunia, mulai dari resesi ekonomi, perang antar negara, sampai harga komoditas yang mempengaruhi berbagai negara mengakibatkan situasi ekonomi terkini tidak menentu. Apakah ini berpengaruh kepada situasi keuangan kita secara individu? Mari kita cari tahu bersama melalui konten ini. Sebelum lanjut, pastikan untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Untuk mengawali video ini, saya akan menunjukkan hasil dari Indeks Kepuasan Konsumen atau IKK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sampai bulan Oktober 2023. Hasil dari indeks tersebut adalah terjadi peningkatan menjadi 124,3 dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 121,7. Indeks Kepuasan Konsumen dipengaruhi oleh dua indeks, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi atau IKE saat ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen atau IEK. IKE dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja, sedangkan IEK dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja, kegiatan usaha, dan penghasilan. Kemudian, untuk melihat lebih detail, terlihat dari nilai setiap indeks yang secara umum terlihat bahwa untuk bulan Oktober meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Tetapi kalau menarik dari awal tahun, memang cenderung stagnan. Lalu apa yang bisa kita lihat di sini? Ada dua hal yang akan menjadi fokus utama, yaitu penghasilan dan lapangan kerja. Bila diperhatikan, indeks penghasilan saat ini lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan. Begitu juga dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kita akan berfokus kepada kedua hal ini. Pertama, ketersediaan lapangan kerja. Ketersediaan lapangan kerja di masa mendatang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan ekonomi, perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, dan perubahan dalam dinamika industri. Tren yang mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja di masa mendatang dapat sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor ekonomi, teknologi, dan sosial. Berikut adalah beberapa tren yang dapat mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja dengan lebih detail. 1. Otomatisasi dan AI. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi semakin meluas di berbagai industri. Hal ini dapat menggantikan pekerjaan rutin dan tugas-tugas manual. Meskipun otomatisasi dapat mengurangi beberapa jenis pekerjaan, pada saat yang sama dapat menciptakan permintaan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan, pemeliharaan, dan manajemen teknologi tersebut. Kedua, perubahan industri. Beberapa industri mengalami pertumbuhan pesat, sementara yang lain mengalami penurunan. Contohnya sektor teknologi, perawatan kesehatan, dan energi terbarukan mungkin memiliki ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik di masa mendatang. Di sisi lain, sektor manufaktur konvensional atau sektor jasa tertentu mungkin mengalami perubahan signifikan. Ketiga, migrasi demografi. Perubahan dalam demografi populasi seperti pertumbuhan penduduk atau penuaan populasi dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Misalnya, penuaan populasi dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan di bidang perawatan kesehatan dan pelayanan bagi lansia. Keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan ekonomi dan ketenaga kerjaan yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja. Inisiatif pemerintah seperti pelatihan keterampilan, insentif pajak untuk bisnis, atau dukungan untuk industri tertentu dapat berperan dalam menciptakan atau mengurangi lapangan kerja. Kelima, perubahan sosial dan teknologi. Perubahan dalam preferensi konsumen dan tren masyarakat juga dapat mempengaruhi lapangan kerja. Misalnya, tren konsumen yang berubah bisa menciptakan permintaan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan inovasi produk dan pemasaran digital. Keenam, freelance dan pekerjaan fleksibel. Semakin banyak orang yang memilih pekerjaan freelance atau fleksibel, terutama dalam sektor gig economy. Ini dapat menciptakan peluang baru bagi pekerjaan, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam hal jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja. 7. Keterampilan dan pendidikan. Perkembangan teknologi dan permintaan untuk keterampilan tertentu seperti pemrograman, analisis data, dan keahlian dalam teknologi informasi meningkat. Ini berarti bahwa orang-orang dengan keterampilan ini mungkin akan memiliki ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik. 8. Perubahan global.
Globalisasi mempengaruhi ekonomi dan lapangan kerja di berbagai negara. Perubahan dalam perdagangan internasional dan hubungan antar negara dapat mempengaruhi industri tertentu dan lapangan kerja yang terkait. Penting untuk memahami bahwa tren ini terus berubah dan dapat bervariasi di berbagai wilayah. Mempersiapkan diri dengan keterampilan yang relevan dan fleksibilitas dalam memasuki berbagai sektor mungkin merupakan strategi yang bijak dalam menghadapi perubahan ketersediaan lapangan kerja di masa mendatang. Agar dapat bersiap menghadapi ketersediaan lapangan kerja di masa mendatang, penting untuk tingkatkan keterampilan. Terus tingkatkan keterampilan dan pendidikan Anda sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren industri. Fleksibilitas. Siapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan di pasar kerja dan siap untuk mempertimbangkan berbagai jenis pekerjaan. Jaringan dan hubungan. Jaringan dengan orang lain di industri Anda dan terus membangun hubungan yang kuat dapat membantu Anda menemukan peluang pekerjaan. Pantau tren. Selalu memantau tren ekonomi, industri, dan teknologi untuk mengidentifikasi peluang yang mungkin muncul. Kembangkan keterampilan non-teknis. Selain keterampilan teknis, keterampilan antar pribadi dan soft skills juga sangat berharga dalam dunia kerja. Ingatlah bahwa perencanaan karir dan persiapan untuk masa depan adalah proses yang berkelanjutan. Selalu pertimbangkan untuk mencari umpan balik dan nasihat dari orang-orang yang Anda percayai, seperti mentor atau penasihat karir, untuk membantu Anda mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat Anda ambil untuk mencapai tujuan karir Anda. Terkadang perubahan karir atau pendidikan tambahan mungkin diperlukan untuk mengikuti tren dan peluang di masa mendatang. Kedua, penghasilan. Tren upah dan penghasilan terkait erat dengan ketersediaan lapangan kerja, perkembangan ekonomi, dan kebutuhan pasar. Beberapa poin yang berkaitan dengan upah dan penghasilan di masa mendatang termasuk: pertama, permintaan tenaga kerja. Jika Anda memiliki keterampilan yang langka atau sangat diminati di pasar kerja, Anda cenderung memiliki lebih banyak kekuatan dalam menegosiasikan upah Anda. Contoh keterampilan langka termasuk kemampuan pemrograman bahasa pemrograman tertentu, keahlian dalam ilmu data, kecerdasan buatan, atau teknologi tertentu. Membaca berita industri dan mengikuti tren pasar kerja dapat membantu Anda mengidentifikasi keterampilan yang paling dibutuhkan. 2. Perkembangan ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, perusahaan cenderung membuka lebih banyak posisi pekerjaan dan bersedia membayar gaji yang lebih baik untuk menarik dan mempertahankan bakat. Di sisi lain, dalam masa resesi atau pelambatan ekonomi, persaingan di pasar kerja mungkin lebih ketat dan kenaikan gaji dapat terhambat. Ketiga, regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah, termasuk tingkat upah minimum, peraturan tentang jam kerja, serta pajak dan insentif fiskal, dapat mempengaruhi gaji dan kompensasi secara signifikan. Perubahan dalam regulasi tersebut dapat memiliki dampak langsung pada jumlah penghasilan yang diterima oleh pekerja. Keempat, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi dan otomatisasi dapat mempengaruhi upah. Pekerjaan yang rentan terhadap otomatisasi mungkin mengalami tekanan terhadap upah, terutama jika pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh mesin atau perangkat lunak. Di sisi lain, pekerjaan yang melibatkan pengembangan dan manajemen teknologi atau keterampilan khusus yang sulit digantikan oleh otomatisasi mungkin menawarkan upah yang lebih tinggi. 5. Negosiasi dan keterampilan bernegosiasi. Kemampuan Anda untuk bernegosiasi gaji juga mempengaruhi penghasilan Anda. Orang yang pandai dalam bernegosiasi cenderung mendapatkan kompensasi yang lebih baik daripada mereka yang kurang mahir dalam keterampilan ini. Untuk meningkatkan kemampuan bernegosiasi, Anda dapat mempersiapkan argumen yang kuat untuk menunjang permintaan gaji Anda dan belajar cara berkomunikasi dengan efektif selama proses negosiasi. Untuk merencanakan penghasilan di masa mendatang, penting untuk lacak dan bandingkan upah. Lakukan riset pasar kerja untuk memahami berapa gaji yang wajar untuk peran dan industri Anda. Anda dapat menggunakan situs web seperti Glassdoor, LinkedIn, atau survei gaji industri yang diterbitkan. Terus perbarui keterampilan. Keterampilan Anda harus relevan dengan tuntutan pasar kerja saat ini dan masa depan. Ini mungkin melibatkan pendidikan tambahan, pelatihan, atau sertifikasi. Pertimbangkan mobilitas geografis. Upah dan penghasilan dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan lokasi geografis. Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk berpindah ke daerah dengan tingkat upah yang lebih tinggi jika itu memungkinkan. Cari peluang karir. Pertimbangkan untuk mencari peluang karir yang lebih baik yang mungkin memungkinkan Anda mencapai penghasilan yang lebih tinggi. Ini bisa termasuk promosi di tempat kerja Anda saat ini atau mencari pekerjaan baru dengan gaji yang lebih tinggi.
Ingatlah bahwa upah dan penghasilan Anda sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tingkat pendidikan, pengalaman, lokasi, dan spesialisasi keterampilan. Mempersiapkan diri Anda dengan baik, tetap fleksibel, dan aktif dalam memantau pasar kerja adalah kunci untuk mencapai penghasilan yang baik di masa mendatang. Kesimpulan, melihat dari sudut pandang keuangan pribadi, maka perlu untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar bisa mengikuti perkembangan industri dan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu, sangat penting untuk bisa meningkatkan pemahaman mengenai pengetahuan keuangan agar bisa menghadapi berbagai situasi ekonomi yang mungkin saja terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, pastikan untuk terus meningkatkan kemampuan diri dengan berbagai skill yang relevan dan pemahaman finansial yang lebih baik dalam menghadapi masa mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau komentar bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran YouTube kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa lagi dalam konten berikutnya.